Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, balik lagi ke channel YouTube saya di Berkah Mulai Jaya, Berkah Mulai TV, Farah Gila dan Bantu Family. Kalau ini nanti kita spillnya di Berkah Mulai TV. Jadi saya cerita sedikit apa itu Berkah Mulai TV. Itu saya mau nyepil orang-orang yang sukses di dunia per-onlinean. Dan ini kebetulan ini saudaraku. Aku rawa aku ya. Katanya wah anak isu wong sugih do di kelaku aku. Jadi saya tak cerita sedikit, ini adalah namanya Imam. Imam ini biar kayaknya yo cilik yo berarti ya Mas. Oh terus saya juga ini loh Mas, tak sedikit. Mama aku ini ya Allah kok isu yo Imam ini sugih bilang kayak gitu loh. Mama ya kok iso ya Allah juga heran Mas kok. Jadi ya nyata itu nyata DNA miliarder, berarti saya juga memiliki DNA miliarder. Amin. Alhamdulillah. Oke baik, kita sekarang sudah tahu ya nama saya di konten-konten sebelumnya. Saya Bunda Rami, Bu Vika, sama Mbak Mini, Bu Mini. Oke baik, kita kenalan dulu dong dengan Mas siapa, monggo di-spill nama. Ya, jadi saya Imam Nurul Arifin, saya ownernya Goldie. Jadi Goldie itu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur serta penjualan jas pria dan wanita. Untuk saat ini baru fokus di bidang jas aja. Iya, jadi enggak ke fashion lainnya, enggak ke celana kasual, enggak ke kemeja, tapi baru ke fokus di jas. Tapi tadi di bawah tadi kok saya lihat ada kemeja juga Mas? Kemeja itu ya, tapi bukan produksi kita sendiri. Jadi untuk kemeja itu kita maklon di luar lah, yang ngerjain di luar. Kita beli jadi kayak gitu. Jadi bukan produksi Goldie aslinya kalau kemeja. Terus sama apa tadi? Oh dasi itu juga beli jadi. Jadi itu yang kita produksi in-house sendiri itu cuma jas, celana, dan rompi. Itu semua produksi sendiri di Goldie. Boleh tahu ini kayaknya masih muda. Boleh tahu umur berapa Mas? Umurnya baru 25. Oh, 25. Berarti ada selisih banget ya Mas? Selisih 13 tahun. Oh, betul. Naik selisih 13 tahun, Masya Allah. Tapi aku isi 6 Mak. Baik, terus boleh tahu dong, nggak apa-apa ya, sepil keluarga sedikit. Istrinya berapa? Satu. Alhamdulillah. Satu cukup. Dan Masya Allah istrinya itu cantik ya. Ini nggak ikut lagi. Nggak ikut. Namanya Mbaknya terus cantik kayak Cina loh. Aku tak kira Cina loh. Manado. Oh Manado. Iya Manado, Cina Manado. Oh memang Cina. Oh memang Cina ya, memang putih ya, memang Cina. Tapi alhamdulillah Muslim ya. Iya Muslim. Mualaf ibunya. Oh mualaf ibunya. Manado memang ya rasa seperti itu. Putranya pintar nih. Putranya satu. Baru satu. Cowok ya? Cowok. Namanya siapa Mas? Calvin. Ya, Calvin. Itu kayak cipung. Jadi oke baik, boleh cerita dong kok jadi seperti ini awalnya gitu. Awalnya Goldie itu aslinya udah dari 2017. Oh udah lama ya? Iya udah lama. Jadi pertama kali Goldie itu jualan di Bukalapak. Pertama kali. Dulu kan 2017 kan dulu masih Bukalapak ya, yang booming itu Bukalapak. Itu pertama kali di Bukalapak. Dulu pertamanya cuma dropship. Jadi jualin barang punya orang kayak gitu. Terus cuma iseng-iseng posting iklan di Bukalapak. Akhirnya laku itu di bulan Oktober 2017 itu. Setelah berapa lama ya posting iklan, mungkin sekitar 2-3 bulanan baru laku, baru pecah telur sih. Jadi nggak segampang itu langsung baru upload langsung laku kayak gitu juga enggak sih. Jadi juga emang pelan-pelan laku satu. Terus nanti kita juga bangun hubungan baik sama suppliernya dulu. Soalnya kan dulu juga emang jujur aja modal kan nggak ada ya. Jadi emang dropship kan, jadi ada barang orang beli dulu baru kita kasih uangnya ke suppliernya. Makanya kan benar-benar modalnya hampir nol lah istilahnya. Setelah itu kan kita bangun hubungan baik dengan supplier. Jadi kita itu bisa ngambil tapi bayarnya di tempo. Jadi misal kita bayarnya per 2 minggu atau per 3 minggu. Jadi ngambil tuh kan kalau di marketplace kan nunggu ini nunggu bayaran ya. Nunggu uangnya cair dulu kan, nggak langsung cair kan. Jadi kita harus bikin hubungan baik lah sama suppliernya itu, sama bikin bikin reputasi yang bagus lah. Kalau kita terpercaya, bayar juga tepat waktu. Ketika kita bilang mau bayar tanggal itu ya tanggal itu harus dibayar juga kayak gitu. Oh iya.
kayak gitu. Jadi kan lama-lama kan suppliernya juga percaya sama kita, jadi mau ngasih barang ke kita pun tanpa kita ada uang yang banyak mereka mau ngasih Oke. duluan kayak gitu. Jadi kepercayaan. Jadi reputasi tetap yang nomor satu lah. Yes. Kayak gitu. Habis itu yaudah pelan-pelan kan dari dropship itu pelan-pelan dikumpulin uangnya, sama tetap dropship juga jalan, tapi juga di sisi lain tetap harus mikirin brandingnya juga. Soalnya kalau cuma dropship kita mikirin laku di saat itu juga kan otomatis bisnisnya nggak tahan lama ya. Yes, Kita harus betul. mikirin branding, mikirin mereknya mau digimanain, mau kedepannya gimana, itu harus dipikirin udah dari awal. Jadi ketika laku ya udah tetap semua dijalanin, dropship jalan, tapi juga sambil cari-cari penjahit kayak gitu. Jadi semuanya jalan lah satu-satu, branding mulai dipikirin. Jadi nama Goldie pun itu baru ada sekitar 2019. Jadi setelah 2 tahun dropship itu baru ada nama Goldie. Sebelumnya itu cuma apa ya namanya, lupa saya, yang penting adalah namanya cuma kayak jual jas atau apa kayak gitu-gitu, belum mikirin ke branding dan lain-lain. Tapi kan lama-lama kan kita juga belajar sama branding gimana biar bisnis sustain tuh gimana kayak gitu kan. Ya udah kita banyak-banyak juga baca buku, belajar di internet, apalagi sekarang kan ada YouTube nih. Buat apa namanya, buat cari ilmu kan gratis ya. Itu juga kalau nonton itu biar yang bermanfaat lah, jangan cuma nontonin gosip atau apa gitu. Ya mungkin gosip nggak apa sekali buat hiburan biar nggak stres, tapi kalau bisa ya tetap misalnya nonton yang ada ilmunya lah kayak gitu. Jadi habis itu cari-cari penjahit, dapat waktu itu penjahit di daerah sini, masih di Bantul. Domisili saya kan Bantul, masih Tapi daerah Bantul lah. Tadi itu kok nggak ada yang orang sini yang bisa penjahit? Iya, nanti dulu itu ada ceritanya. Siap. Jadi kan penjahit orang Bantul dulu nih, dulu ada 2 tempat di Bantul tuh. Dulu jadi setelah dropship itu saya juga jahit tuh bukan jahitin stok. Jadi jahit tuh ketika ada orderan baru dijahit, dan penjahitnya saya kejar harus jadi misal 2 hari, apa jadi 3 hari kayak gitu. Jadi itu harus jadi di saat itu juga. Jadi harus ada komitmen lah antara kita dan penjahit itu juga harus punya visi dan tujuan yang sama. Jadi misalnya penjahitnya bilang harus 2 hari, ya harus 2 hari itu juga. Jadi mau nggak mau pokoknya sebelum jam 12, misal jam 10 belum jadi ya ditungguin sampai jadi hari itu kayak gitu. Jadi memang tepat ya. Soalnya kan kalau cari penjahit kan banyak yang bilangnya jadi hari ini, ternyata seminggu lagi aja belum dikerjain. Nah itu juga tantangannya di situ sih. Makanya ya itu juga tips buat kalau apa namanya modalnya minim kayak gitu. Jadi apa namanya, kita carinya ya itu tadi yang ada orderan terus baru dikerjain. Jadi kita nggak numpuk-numpuk stok dulu gitu loh. Untuk pemula saran saya kayak gitu sih. Tapi mesti nanti pada banyak bilang susah kayak gitu carinya, ya emang susah kan, nggak ada yang bilang gampang kan. Emang carinya pun itu tuh juga berbulan-bulan, cari di grup Facebook, cari di komunitas-komunitas kayak gitu, dan itu nemunya juga hampir setahun baru ketemu. Jadi emang ya nggak gampang, nggak ada yang gampang lah emang. Tapi selama kita mau berusaha kan mesti ada jalannya. Kayak gitu. Jadi ya udah, terus habis itu ketika ada orderan masuk ya udah kita jahitin. Misal orderan masuk Senin, di marketplace kan ada batas kirim 2-3 hari ya. Berarti kan otomatis Rabu atau Kamis harus dikirim. Ya udah berarti kita kasih tahu ke penjahit ini harus jadi maksimal Rabu. Kayak gitu. Jadi Senin tuh misalnya orderan masuk, nanti saya kan tinggalnya di Bantul Selatan, terus tempat jualan kain itu ada di daerah Jogja lah, mungkin di sekitar 20 km dari rumah. Nah nanti jadi ketika ada orderan masuk di hari itu, misal pagi sama siang ada orderan masuk, nanti langsung saya rekap kain yang perlu dibeli apa, sorenya saya langsung beli kain. Habis dari beli kain langsung ke tempat penjahit yang tadi kayak gitu. Jadi emang kerjaannya kayak gitu, langsung semuanya serba mendadak gitu loh. Jadi emang jam kerjanya beda, jangan dikira cuma jam kerjanya online nih enak-enak, enggak. Kalau saya dulu kayak gitu sih rintisnya. Jadi emang apa-apa semua dikerjain sendiri kayak gitu. Jadi langsung beli kain, langsung dikasih ke penjahit kayak gitu. Nanti penjahit juga mesti jadinya itu kan malam. Jadi nanti biasanya jam kerja saya itu pagi itu biasa balesin chat, nanti siang yang ngerekap kain sama beli kain itu, malam itu ngambil orderan yang udah jadi di penjahit, langsung saya antar sendiri ke JNE. Jadi jam kerjanya mungkin jam 8 sampai jam 12-an malam lah.
kayak gitu, merintisnya kayak gitu sih. Indonesia. Ya kita kan taunya dosisnya, nggak tahu. Kita itu lihatnya cuma 1%-nya, atau kan nggak tahu 99% ternyata Masya Allah. Kayak gitu. Habis itu ya udah kayak gitu dijalanin mungkin kurang lebih 2 tahunan. 2 tahunan tuh jadi saya nggak ada stok ya, semuanya saya kerjakan kayak gitu loh. Jadi dibantu masih ada supplier yang dropship tadi juga masih jalan, terus yang penjahit yang kayak tadi yang beli kain langsung dijahitin juga jalan. Jadi ada 2 kaki lah istilahnya. Habis itu kan orderan makin banyak, walahan nih penjahitnya, kosnya kan juga terlalu tinggi lah. Soalnya kan Cepet ya. apalagi di Jogja tuh penjahit di Jogja tuh mahal-mahal lah intinya kayak gitu. Ya udah, habis itu apa namanya, cari kan gimana caranya nih biar kita punya apa namanya penjahit yang lebih murah dan lebih cepat kayak gitu. Ya udah akhirnya dikenalin sama temennya istriku. Tapi dulu waktu sorry bukan temen istriku, temennya papanya istriku sekarang. Tapi dulu nikah tahun berapa? Nikah itu 2021 pas Covid. Oh. Dikenalin itu tahun 2019 apa 2020 tuh dikenalin sama orangnya itu. Jadi dia punya kayak jahitan gitulah buat emang produksi jas, dikenalin ke dia. Dan emang dulu apa namanya kayak sahabatnya mertuaku kan, jadi ya kayak pembayaran bisa ditempo kayak gitu-gitu. Jadi ya pertama masukin juga pelan-pelan lah, nggak banyak-banyak, misal cuma 20 biji seminggu kayak gitu, nanti dilihat penjualannya gimana, terus nambah pelan-pelan kayak gitu. Itu juga balik lagi reputasi tadi itu nggak boleh itu apa namanya waktu reputasi pembayaran tuh tetap harus ya, misal walaupun orangnya emang ngasih kelonggaran buat tempo, tapi misal kita udah janjiin bayar tanggal 10 ya mau nggak mau, masa kita nggak punya uang ya apa yang ada dijual, tetap itu harus ditepatin. Soalnya kan itu balik lagi ke reputasi kan, soalnya kan kepercayaan tuh susah lah didapatnya kayak gitu. Habis itu kalau punya penjahit sendiri itu jadi emang dulu sempat cari-cari penjahit di kayak di grup-grup Facebook kayak komunitas penjahit gitu sempat, tapi emang susah dan nggak tahu kenapa. Mungkin kan saya dulu sempat posting nomor saya di grup Facebook, ada yang ngontak waktu itu setelah Covid masih butuh penjahit nggak. Mungkin kan habis Covid kan banyak konveksi yang ini ya apa namanya yang pilot nggak ada orderan kan, terus mungkin pada cari-cari kerjaan juga. Nah itu mereka pada ini WhatsApp ke nomor saya, masih pada ini nggak apa nyari penjahit jas nggak bos gitu. Pak bos. Ya, aku bilang masih, tapi di sini belum ada mesin jahitnya. Tapi nek jenengan emang bisa jahit nanti gampang, kalau cuma masalah mesin kan tinggal beli. Survei tempatnya aja dulu, siapa tahu cocok atau enggak kan. Nanti nek saya beli mesin dulu ternyata orangnya nggak mau kan juga kacau kan. Ya udah akhirnya terus itu tadi apa namanya orangnya datang beneran, terus oke cocok, rembukan harga jahitannya segini oke mau. Ya udah pertama cuma 2 orang orangnya, tak beli mesin 2. Ya udah jahit di sini. Ya udah dari kayak gitu lama-lama juga nanti ngajak temannya lagi sampai akhirnya yang tak lempar tadi yang di temannya mertuaku itu tak stop. Jadi sekarang Goldie emang fokus produksi sendiri. Itu soalnya kelebihannya secara kos juga agak minim sedikit, terus secara kualitas itu bisa kita kontrol, jadi kualitasnya lebih bagus. Soalnya kan ada QC-nya juga, soalnya kan kita udah mikirin ke brand kan, udah bukan mikirin jualan jangka pendek yang sekarang laku besok entah gimana. Kita kan mikirnya pengennya sustain lah. Iya kayak gitu. Jadi tetap kualitas itu nomor 1. Kain juga tetap kain juga ada yang isi juga, kalau ada yang reject juga kita buang, nggak kita pakai kayak gitu. Jadi pokoknya kalau Goldie kualitas sama pelayanan kita utamain lah, intinya kayak gitu. Makanya di Goldie kan juga ada fitur kayak retur kalau nggak sesuai, terus tukar size kayak gitu boleh ya, tapi ada syarat dan ketentuannya. Syarat ketentuan berlaku ya. Iya, tapi bisa kayak gitu. Jadi jangan takut kan, misalnya kadang kan orang takut beli online takut salah size kayak gitu. Betul, kadang itu wah gini karena Nah Goldie itu bisa ini apa namanya
bisa retur, kalau nggak sesuai ya diajukan pengembalian, itu jelas kita terima asal alasannya masuk akal ya. Misal alasannya tanpa video unboxing kok ada yang sobek, nah itu kita nggak mau terima, soalnya kan kita juga udah ada keterangan di paketnya hanya melayani komplain kalau ada video unboxingnya. Soalnya kan juga sekarang kan kadang ada emang yang pembeli yang nakal, dari kurir juga ada yang nakal, makanya kita nggak mau terima komplain kalau tidak ada video unboxing, ya itu salah satu syarat dan ketentuannya lah, kayak gitu. Dan tadi itu saya kan sudah diproduksi Mas, jadi luar biasa katanya produksinya nggak di sini aja ya? Enggak ada, masih ada 3-4 rumah produksi lagi. Di mana aja boleh tahu dong? Cuma di desa sini sih. Oh, yang ini. Cuma di sini, tapi masih ada beberapa lagi. Ada berapa? 3 apa 2? 1, 2, 4. 5 sama sini? 5 sama sini. Boleh tahu dong berapa karyawannya, admin semuanya aja. Penjahit ya, mungkin kalau penjahit kan pulang pergi, penjahit itu mungkin kalau pas ada semua sekitar 50-an lah, kalau pas datang semua. Kalau sama karyawan mungkin sekitar 75-80-an lah. Luar biasa. Padahal oke, boleh tahu dong sedikit aja. Kira-kira konsepnya? Ya pasti ya kayaknya ngerti toh. Kalau harga segitu tadi kan udah di-spill harga yang di tadi ya diproduksi misalnya jadi itu mesti dia jalan di Shopee perjualnya berapa ya sekitar. Iya tadi itu di bawah itu per hari 100. Apanya? Apa keluar barang? Enggak nyampe lah, itu lagi sepi sekarang. Oh lagi sepi. Kalau pas lagi rame mungkin sampai sekarang tuh paling cuma 70-an mungkin. Ya suka isi otak 70-an. Nanti oke. Saya juga punya, itu kan belum punya channel YouTube. Nanti boleh kita bantu. Terus belum punya website tuh? Udah. Oh, apa websitenya? Belum jalan tapi masih di develop. Belum launching, masih dikerjain. Tapi ada. Oh, tak kirain belum. Kalau belum kan saya juga saya juga itu jasa website. Jadi ini Mas, boleh saya tak spill jasa website kita itu ini Mas, satu kali klik bisa seluruh Indonesia, seluruh kecamatan shop, seluruh kelurahan shop. Iklani. Jadi misalnya gini neng Bantul ada 17 kecamatan itu semua. Terus ya itulah itu kelebihannya, terus kita di halaman pertama. SEO. SEO yo. Jadi lebih profesional. Jadi ya kita arah ya. Jadi nanti kita kerjasama. TikTok, IG sudah ada tadi di Goldie Outfit. Facebook aktif sih. Karena memang pertama di YouTube itu harus ada Mas kalau iso, karena nanti luar biasa loh. YouTube, TikTok ya wis ono kan? TikTok udah ada, tapi kan lagi ditutup kan TikTok Shop. Oh lah yo, apa karena dia tuh. TikTok Shop terus di IG sama di Shopee tetap monggo. Alamat Shopee-nya mana? Shopee-nya Goldie Outfit official store apa official shop ya, lupa. Goldie Outfit pokoknya. Mall ya, mall. Yang ada logo Shopee mallnya. Jadi wis terpercaya. Jadi silakan ya guys. Saya juga pernah itu loh. Indra Bekti ya pernah jadi apa dia itu iklannya itu atau gimana? Bukan itu cuma kayak kerja sama wardrobe kayak gitu. Wardrobe. Terus ini juga. Kalau yang pernah beli itu Disya Jodi. Disya Jodi dulu yang buat pacarnya siapa itu? Mantannya dulu lupa aku. Itu. Kalau yang murni beli itu, kalau yang lainnya kayak cuma kerja sama gitu sih. Terus saya juga ini Mas, saya juga pernah lihat jenengan sama mbaknya itu sama Mas Diru. Diru ya. Jadi aslinya termasuk UMKM ya. Diru itu teman organisasi DIPMI. DIPMI itu himpunan pengusaha muda Indonesia. Jadi pengusaha muda. Jadi bisa motivator juga Mas? Bisa apa aja sih asalkan mau. Mas berarti bisa kerja sama, nanti saya tahun depan mau buatin seminar mau toh jadi motivator ya, masih muda. Jadi boleh nggak tanya dulu itu mimpinya apa? Kok ini kan belum sampai 30 tahun nggak wis. Jadi saya tuh yakin itu miliaran. Ada mimpi nggak dulu waktu kecilnya? Enggak ada sih, dijalanin aja sih. Tapi memang aku bingung karena saya ada biasa namanya Meridiana itu salah satu motivator saya juga. Tahu toh Meridiana itu
dia itu mimpinya $1 juta sebelum usia 30 dan dia di usia 26 kalau nggak salah itu sudah 1 miliar. Nah ini dia itu belum ibaratnya udah dari 2 tahun yang lalu kan ini Enggak, bangunan ini baru akhir tahun ini kok. ya berarti yang hampir setahun ya. Baru hampir setahun, Belum lama ya, tapi luar biasa ya, udah luar biasa, masya Allah. Dan mas, iki kok aku dikirani kamu aku mau sugih, wah nak mau sugih dikirani aku saudara. Kok tahu mas, jangan saudara aku tau. Iya. Terus dulu Saudara. saudaraku loh, orang apa sih ya? Jadi memang kadang orang paham, nak mau sugih tenang, mau sugih gitu. Wah ini saudara kan bukan, memang kita saudara dari mbah ya kalau Dari Simbah. dari Simbah ini memang saudara saya alhamdulillah. Dan saya juga Ocha sama Yati, kenal Jadi apa? Yati, si guru lo. Paling reti ngomong tapi aku lupa. Jadi dulu itu ceritanya ini mas, dulu itu pernah undangan siapa bapak dengan ketemu karo Yati itu kan teman saya sama SMK 1 Batul. Yuru tahu tuh ya tahu yuk studi diri karena nggak pernah tahu seperti itu. Oke mas, boleh dong sarannya buat saya atau saran buat pemuda-pemuda Indonesia untuk berwirausaha, tolong diberikan semangat. Kalau saran dari saya sih yang penting yaitu tadi jangan gampang nyerah. Emang kelihatannya jadi pengusaha itu emang kelihatannya luarnya kalau udah sukses udah jadi itu emang enak, uangnya banyak, tapi kan dibalik itu semua tuh juga harus butuh pengorbanan, butuh perjuangan, telaten, ulet, sabar. Terus satu lagi yang dari tadi saya bilang itu tadi jaga reputasi, harus bisa dipercaya. Itu juga ya sesuatu yang paling penting, soalnya ketika reputasi kita udah hancur, kita memulai lagi itu udah susah, udah nggak dipercaya sama orang tuh, kita mau dapetin kepercayaan lagi udah susah lah, kayak gitu sih. Ada nggak kayak saya kan ini mas, kadang ada marketing lainnya, ada nggak marketing lain misal jangan ke ibu, ke orang tua atau gimana, misal dari sini jangan berikan sebagian untuk yatim piatu atau apa itu pasti ada. Iya ada itu rutin lah untuk orang tua. Tapi saya terutama sebelum ke orang lain, ke orang tua dulu ya. Jadi orang tua itu nomor 1, habis itu baru ke orang lain, ke yatim piatu, ke orang jompo gitu juga bisa. Tapi yang paling utama tetap orang tua itu wajib. Jangan sampai nanti ngasih uang ke orang lain tapi orang tuanya kok nggak kecukupan, nggak diurusin kayak gitu. Nah saya tetap orang tua tetap nomor 1, habis itu baru orang-orang lain yang membutuhkan kayak gitu sih. Dan itu pun rutin tiap bulan sih. Walaupun orang tua juga saya tahu orang tuanya mampu, tapi insya Allah beliau luar biasa ya, masih komen luar biasa. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ayo mas, jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube saya Berkah Mulia Jaya, Berkah Mulia TV, Farah Akila. Oke, terima kasih Om Imam, Mas Imam atas ya bijak-bijak ya sharing-sharing tentang ilmu yang masya Allah luar biasa. Saya berdoa semoga Mas Imam sekeluarga dan semua karyawannya Guldi Outfit selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, terus untuk orderannya semakin meningkat, berkah melimpah, kaya mulia dunia akhirat. Oke, sekian dulu. Terima kasih ya terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam sukses. Dadah mas, dadah om. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.